Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi prakarya tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah. Berbentuk bangun ruang. Limbah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Berdasarkan wujudnya. 1. Limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. 2. Limbah cair adalah air, sabun, bekas cucian, minyak goreng, buangan. 3. Limbah padat, contohnya plastik, botol, dan kertas. 2. Berdasarkan sumbernya. 1. Limbah pertanian. 2. Limbah industri. 3. Limbah pertambangan. 4. Limbah domestik. 3. Berdasarkan senyawanya. 1. Limbah organik adalah limbah yang mengandung unsur karbon sehingga mudah diuraikan. Contohnya kulit buah-buahan dan sayuran. 2. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sangat sulit bahkan tidak bisa diuraikan. Contohnya plastik dan botol. Limbah berdasarkan bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu bahan limbah yang memiliki volume atau keruangan. Contohnya yaitu limbah botol, kaleng, dan kayu. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan usaha. 1. Faktor keuangan. 2. Faktor penguasaan teknik. 3. Faktor pemasaran. 4. Faktor bahan baku. 5. Faktor tenaga kerja. 6. Faktor modal. 7. Faktor resiko. 8. Faktor saingan. 9. Fasilitas dan kemudahan. 10. Manajemen. Sumber daya yang dibutuhkan. 1. Manusia. 2. Money, uang. 3. Material atau bahan. 4. Machine atau mesin. 5. Method atau metode. 6. Market atau pasar. Pemasaran dibagi menjadi 7. Penjualan dibagi menjadi 2, single level marketing dan multi level marketing. 2. Iklan dibagi menjadi 3, media cetak, TV atau radio, media sosial. 3. Promosi penjualan. 4. Publikasi. 5. Sponsorship atau endorse. 6. Komunikasi di tempat konsumen. 7. Komunikasi dengan tujuan mempengaruhi. Potensi kerajinan. Potensi kerajinan dibagi menjadi 4. 1. Daerah pantai atau pesisir, contohnya ikan, pasir, pohon kelapa, dan kerang. 2. Daerah pertanian. 3. Daerah pegunungan, contohnya kayu. 4. Daerah perkotaan, contohnya botol plastik. Perencanaan produksi dibagi menjadi 2, ada estetika, 2, dan keunikan. Kemasan dibagi menjadi 2. 1. Manfaat, melindungi produk, mempercantik identitas produk. 2. Jenis, primer, sekunder, tersier. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang promosi. Promosi menurut Shimamura adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau membujuk atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Tujuan promosi menurut Sistaningrum adalah memperkenalkan diri, membujuk. Modifikasi, membentuk tingkah laku, mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Melakukan promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah bangun ruang. Dalam melakukan promosi, agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif. Dalam meningkatkan penjualan, berikut contoh strategi dalam melakukan promosi produk kerajinan. Ada banyak cara untuk memasarkan produk kerajinan. 1. Tahap pertama, mulailah dengan hal kecil. Kenalkan produk kerajinan tersebut kepada guru-guru, teman dekat, teman sekolah, tetangga, atau teman bermain. Jika produk sudah diterima dan banyak penggemar, mulailah merambat
pasar baru dengan menitipkan di koperasi sekolah, warung, dan toko. 2. Manfaatkanlah teknologi internet dan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram sebagai sarana penjual lain. Perbanyaklah teman dan followers untuk memperluas. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang kewirausahaan makanan internasional. Makanan internasional adalah makanan yang sumber-sumber bahan makanannya berasal dari negara tersebut dan mempunyai karakter makanan yang identik dengan negara asalnya. Makanan internasional itu harus diakui oleh negara yang lain. Ide dan peluang usaha makanan internasional. 1. Tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. 2. Mengelola makanan dengan tepat. 3. Gunakan bumbu yang tepat. 4. Carilah lokasi yang tepat. 5. Tentukan harga yang bersaing. 6. Berikan pelayanan primer. 7. Konsisten dalam pelayanan. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha makanan internasional. 1. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Contohnya air, tanah, iklim, tumbuh-tumbuhan. Faktor produksi tenaga kerja. 1. Tenaga kerja jasmani. 2. Tenaga kerja rohani. Faktor produksi modal adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi kewirausahaan adalah faktor produksi yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan faktor-faktor produksi. Sekian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya di sini masih pelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.